فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى qauluhu, ucapan beliau Syekhul Islam. Siapa namanya Syekhul Islam? Musa Abdul Wahab. Al-Wasitiyah sama Abdul Wahab. Siapa bi? Ya ditengok. Udah lewat ya udah, ditanya. Siapa Iqbal? Siapa namanya? Rohid. Udah mau siap kitabnya. Mana lagi yang punya kitab? Siapa Dedek? Syekhul Islam. Iya namanya Ibnu Taimiyah, kan anaknya Taimiyah. Ahmad bin Abdul Halim. Ada situ? Ada pensyarah itu. Mana? Oh. Ahmad bin Abdul Halim. Qala rahimahullah, qauluhu fa ammal fitnah fa innan nasa yuftanuna fi kuburihim. Adapun fitnah, yang dimaksud dengan fitnah kubur, ini sudah masuk bagian beriman dengan hari akhir. Beriman hari akhir sudah masuk padanya semua yang terjadi di alam kubur, termasuk fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Talha. Apa yang dimaksud dengan fitnah kubur? Pertanyaan malaikat tentang siapa Rabb, siapa Nabi, dan siapa dan apa agama, itu fitnah kubur. Pertanyaan malaikat. Fa innan nas yuftanuna fi kuburihim. Maka seluruh manusia ditanya, yuftanun ditanya, dicoba di kuburan mereka. Qala syarih hadza syuru'un fi bayani kaifiyati fitnatil mayyit fi qabri. Ini adalah permulaan syuru'. Ini adalah awal penjelasan tentang tata cara ditanyanya mayit di kuburannya. Wa kalimatun nas 'ammah, dan kata nas ini bersifat umum. An-nas artinya seluruh manusia, sifat umum. Artinya kemasalnya semua akan ditanya. Wa zahiru kalamil muallif anna kulla ahadin, dan yang nampak dari pendapatnya muallif Syekhul Islam bahwasanya setiap orang, hatal anbiya wasiddiqun wasyuhada wal murabitun, sampai-sampai para nabi, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang mati syahid, dan al-murabitun, murabitun orang yang melakukan ribat, berjaga-jaga di perbatasan kaum muslimin dengan musuh, itu namanya ribat, berjaga-jaga di perbatasan antara wilayah kaum muslimin dengan wilayah musuh. Yang nampak dari pendapat beliau bahwasanya, dari ucapan beliau bahwasanya ini mencakup semuanya, bahkan nabi, orang-orang yang siddiq, orang yang mati syahid, dan murabit. Wa ghairul mukallafin, bahkan yang enggak mukallaf sekalipun. Karena annasnya umum. Minasighar wal majanin, yang enggak mukallaf seperti anak-anak yang meninggal atau orang gila pun juga akan ditanya. Wa fi hadza tafsil, dan dalam masalah ini ada perincian. Zahir dari ucapan Syekhul Islam enggak ada rincian. Zahirnya semuanya akan ditanya. Ternyata kata beliau, kata pensyarahnya, ini perlu ditafsil, perlu dirinci. Ini diingat-ingat rinciannya. Fanaqul, kami katakan. Nih, yang dipanggil itu. Yusuf ke arah sana, itu sama siapa? Ke arah paret sana. Jangan main-main ke sana. Nggak nampak-nampak. Entah kalau anak kampung. Anak kampung.
Awalan, yang pertama, amal anbiya fala tashmaluhumul fitnah. Yang pertama para nabi, dia tidak masuk dalam cakupan fitnah. Para nabi nggak masuk. Nggak ditanya di kuburannya. Kenapa? Wala yus'alun, dan tidak pula ditanya mereka, tidak difitnah dan tidak ditanya. Wadzalika liwajhain, dan yang demikian karena dua alasan. Dua sisi, dari dua sisi. Sisi apa maksudnya? Dua alasan apa maksudnya? Alasan tidak ditanyanya para nabi. Al-awwal, yang pertama, annal anbiya afdal minasyuhada. Yang pertama alasannya karena para nabi lebih afdal daripada orang-orang yang mati syahid. Ini alasan pertama. Para nabi lebih afdal daripada orang yang mati syahid. Wa qad akhbara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna syahida yuqa fitnatal qabri. Dan telah dikabarkan oleh Nabi bahwasanya orang yang mati syahid itu diamankan dari fitnah kubur. Lah kalau orang mati syahid saja ini aman dari fitnah kubur, apalagi Nabi. Ini namanya kias apa namanya? Aulawi. Kias kemana ini? Ke atas. Wa qala kafa bi barakati suyuf ala ra'sihi fitnah. Sudah cukup kilatan pedang di atas kepalanya sebagai apa? Fitnah. Sudah cukup jadi cobaan. Dia bisa bersabar di medan perang di bawah kilatan apa ini? Pedang. Mempertaruhkan apanya? Nyawanya, dan dia bisa bertahan sampai akhirnya gugur di medan perang. Itu sudah cukup kata Rasul sebagai bentuk ujiannya, sebagai fitnahnya, sudah cukup. Nah, apa bentuk ujiannya? Bariqatu as-suyuf. Kilatan apa ini? Pedang. Paham maksudnya ya? Ini aduan perang pedang yang di atas apanya ini? Kepalanya, sambar menyambarnya. Itu sudah cukup kata Rasul. Akhrajahun Nasa'i. Ini yang pertama alasannya. Asani, yang kedua, anal anbiya yus'alu anhum. Para nabi, mereka yang ditanya tentang mereka. Ya kan salah satu pertanyaannya siapa? Nabimu. Nah, masa dia ditanya siapa nabimu? Orang dia apanya? Dia nabinya. Paham ya? Nah, karena pertanyaannya salah satu tentang siapa? Tentang mereka, tentang diri mereka. Nah, fa yuqalu lil mayyit, dikatakan kepada mayit, man nabiyyuk, siapa nabimu? Fahum mas'ulun anhum, mereka justru orang yang ditanya. Walaisu mas'ulin, bukan orang yang ditanya. Mereka orang yang dipertanyakan, bukan yang ditanyai. Nah, soalnya justru tentang mereka. Nah, kayak kita ngasih ujian, siapa kamu? Kok siapa saya? Orang lain ditanya, siapa PI itu? PI adalah santri. Nah, masa ditanyakan sama siapanya? Orang. Siapa nabi? Siapa nabimu? Nah, aku nabinya orang itu kok. Jadi kan nggak ditanya siapa ini? Para nabi. Walihada qala Nabi SAW. Oleh karena itu Nabi mengatakan, innahu uhiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum. Kata Rasul apa? Sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku bahwasanya kalian difitnah di dalam kuburan kalian. Kata Rasul, siapa yang difitnah? Kalian. Berarti aku apa ini? Aku enggak. Orang pertanyaan tentang siapa? Tentang aku. Keluar mau makan. Mau makan di majelis. Ya jangan ikut makan. Makan di majelis. Nggak ada. Telah diwahyukan kepadaku bahwasanya kalian difitnah. Siapa? Kalian. Antum. Berarti aku tidak. Nah. Wal khitabu lil ummah al mursal ilaihim. Dan ini pembicaraan Rasul kepada siapa yang dimaksud? Umat yang diutus beliau kepada mereka. Fala yakunu rasulu dakhilan fihim. Sehingga Rasul nggak masuk ke bagian siapanya? Umatnya. Karena ini diarahkan pertanyaan ini untuk siapanya? Pernyataan ini untuk umat. Berarti beliau tidak masuk. Nah. Tanian yang kedua, selesai perincian tentang siapa ini? Para Rasul. Kesimpulannya para Rasul dan para Nabi tidak ditanya di kuburannya. Alasannya dua. Yang pertama, Roid. Itu yang kedua. Karena dia nabinya. Dia tidak ditanya tentang dirinya. Yang pertama alasannya.
Atau karena dia lebih afdal daripada syuhada. Syuhada saja tidak ditanya. Nah, yang kedua, wa amma siddiqun fala yus'alun. Adapun siddiqun maka dia juga tidak ditanya. Orang-orang yang jujur dan senantiasa membenarkan, maka ini tidak ditanya juga. Kenapa? Li'anna martabatas siddiqin a'la min martabati syuhada. Karena derajat as-siddiqin itu di atas derajatnya siapa ini? Syuhada. Nah, ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Ini urutan. Karena sudah kita bahas tadi kaidahnya. Tidaklah Allah mendahulukan sesuatu melainkan dia itu lebih apa ini? Lebih penting. Tadi kala pembahasan tafsir tentang apa itu kaidahnya itu? Hah? Nah, yang pertama, jihad dengan apa ini? Harta. Allah duluan memulai apa ini? Jihad dengan harta. Ini ketika menyebutkan derajat-derajat manusia, Allah mulai dengan siapa ini? Nabi, kemudian siddiqin, kemudian syuhada, wassalihun, wa hasuna ulaika rafiqah. Dan mereka adalah sebaik-baik teman. Nah, sehingga derajat siddiqin lebih apa ini? Tinggi daripada derajat syuhada. Ini alasannya. Sama kayak alasan nomor berapa tadi? 2 pada Nabi. Ya. Karena derajatnya siddiqin lebih tinggi daripada derajatnya orang-orang yang mati syahid. Fa idza kana syuhada la yus'alun fasiddiqun min babi aula. Kalau orang yang mati syahid saja tidak ditanya, kalau siddiqin saja tidak ditanya, pindahkan ke arah sininya Husain kabel. Nah, alah. Jika para syuhada saja tidak ditanya, maka siddiqin lebih-lebih lagi tidak ditanya. Wali'anna siddiq, alasan yang kedua. Kasih tanda itu ya kan, kasih pemisah. Sehingga 2 alasan itu sebenarnya. Wali'anna as-siddiqa ala wasfihi musaddaqun wasadiq. Dan juga as-siddiq sesuai dengan sifatnya. Dia dibenarkan dan dia pun jujur. Dia dipercaya dan dia pun jujur. Nah, sehingga nggak perlu ditanya. Yang perlu ditanya ini yang masih apa ini? Masih diragukan. Sementara siddiq sesuai dengan namanya. Dia sudah apa ini? Dipercaya. Udah, percaya aja udah. Percaya bisa jawab. Dipercaya Allahnya itu siapa? Tuhannya itu siapa? Allah. Dipercaya saja nabinya siapa ini? Muhammad. Dipercaya saja agamanya apa ini? Islam. Karena dia udah digelari dengan apa ini? Siddiq. Artinya apa? Musaddaq dan shadiq. Dia dibenarkan, dipercaya, dan dia pun sendiri pun apa? Jujur. Udah. Nah. Fahuwa qad ulima sidquh, maka dia orang yang telah diketahui kejujurannya. Fala hajata ila ikhtibari, maka nggak perlu diuji lagi, nggak perlu dites lagi, ditanya. Nanya ini untuk apa? Ngetes. Sementara dia sudah apa ini? Udah jujur, udah dipercaya, ya udah nggak usah dites. Nah, li'anna ikhtibar liman yusyakku fi, karena yang namanya ujian itu bagi yang masih diragukan. Ujian hafalan. Kenapa? Kita belum yakin dengan apanya? Hafalannya mungkin atau tidak, maka perlu dites. Nahwu. Perlu dites kenapa? Bisa ngi'rab apa enggak? Harus pakai apa ini? Ujian, soal, pertanyaan. Kalau udah percaya, nah ini Musa udah ahlinya nahwu nih. Enggak perlu dia apa ini? Enggak perlu dites lagi. Kenapa? Kita udah apa ini? Udah percaya dengan kapasitas apanya? Keilmuannya. Enggak perlu dites. Nah, tapi kalau masih meragukan, hafal enggak, pandai enggak bisa. Perlu apa ini? Ya tes dulu lah. Iya kan? Nah, sehingga siddiqin sudah namanya apa ini? Siddiq. Sudah dipercaya, sudah jujur, udah enggak usah ditanya. Ini alasan yang kedua, sesuai dengan gelarnya. Hal huwa shadiq au kadzib. Ini orang yang diragukan, maka dia perlu dipertanyakan apakah dia jujur atau dusta. Amma idza kana shadiqan, adapun jika dia jujur, fala hajata tad'u li su'alihi, maka tidak perlu untuk ditanya. Nah, kalau misalnya bila ada orang datang, tuh simpang sana ada kejadian tabrakan, apa sama apa? Beko sama beko. Ini yang nyampaikan orang apa ini? Jujur.
Perlu dites lagi nggak? Perlu dicari lagi nggak kebenarannya? Enggak ya, oh iya kok bisa ya beko sama beko. Nah, padahal kayak gitunya, kok bisa tabrakan? Lari berapa rupanya? Nah, yang nyampe kenapa soalnya? Orang yang bisa dipercaya. Nah, coba Abdur datang, ngasih tahu. Tabrakan, beko sama beko. Alah, bohong aja. Nah, nggak percaya. Tes, coba tengok sana dulu. Masih harus dia apa kan? Dibuktikan, ditanya. Amma ingkana shadiqan, kadapun kalau dia jujur, fala hajata tad'u li su'alihi, maka tidak ada kebutuhan untuk menanyainya. Wa dhahaba ba'dul ulama ila annahum yus'alun, dan sebagian ulama berpendapat bahwasanya mereka tetap ditanya li umumil adillah, dengan keumuman dalil. Wallahu a'lam. Ini zahirnya beliau lebih memilih pendapat yang pertama, bahwasanya siddiqun juga tidak ditanya. Karena alasan yang pertama, siddiqun lebih afdal daripada syuhada. Salisan, yang ketiga, amma syuhada alladzina qutilu fi sabilillah. Ada orang-orang yang terbunuh di medan perang di jalan Allah. Fa innahum la yus'alun, maka mereka tidak ditanya. Li zuhuri sidqi imanihim bi jihadihim, karena terlalu jelasnya kejujuran atau bukti keimanan mereka dengan jihadnya mereka. Jihadnya mereka itu sudah sebesar-besar bukti atas apanya? Keimanannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah telah membeli dari kaum mukminin jiwa mereka dan harta mereka. Bi anna lahumul jannah, bahwasanya untuk mereka surga. Ini alat belinya nyawa mereka dan harta mereka, Allah belinya pakai apa ini? Surga. Allah ambil nyawa mereka, Allah ambil darah mereka, Allah kasih untuk mereka, bayarannya apa ini? Surga. Innallaha ashtara, Allah telah membeli. Pakai apa Allah beli? Pakai surga. Yuqatiluna fi sabilillahi fayuqtaluna wa yaqtulun wa yuqtalun, sehingga mereka pun berjihad di medan perang di jalan Allah, mereka pun membunuh dan mereka pun terbunuh. Wa qala, ini ada yang terbunuh, ada yang membunuh, bukan satu orang. Nah, ya satu orang bisa juga, tapi kalau dia sudah membunuh duluan kemudian dia terbunuh. Wa qala wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Allah juga mengatakan, dan janganlah kalian mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu sebagai orang-orang yang mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb mereka, mereka dapat rezeki. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga mengatakan, kafa bi bariqatis suyufi ala ra'sihi fitnah. Sudah cukup kilatan pedang di atas kepalanya sebagai fitnah. Wa idza kana al-murabit idza mata uminal fitan li zuhuri sidqihi fa hadzal ladzi qutila fil ma'rakah mithluhu aw aula minhu. Kalaulah seorang yang murabit, yang berjaga-jaga di perbatasan, ini paling rawan di perbatasan karena di depannya langsung siapa? Musuh. Paham ya? Nah, jika murabit saja, jika mati dia aman dari fitnah karena nampaknya kejujurannya, fahadzal ladzi qutila fil ma'rakah, maka ini yang terbunuh di medan perang, semisalnya, atau bahkan lebih layak lagi. Kalau cuma berjaga-jaga saja, kalau terbunuh dia apa ini? Aman dari fitnah kubur, apalagi tewasnya di mana? Di medan perang, tidak sedang berjaga-jaga. Li'annahu badala wa arada raqabatahu li aduwillah, karena dia telah memberikan, mengarahkan lehernya ke arah musuh-musuh Allah. Kan jadi tamengnya kaum muslimin. Lehernya ngarah kemana ini? Lehernya ngarah kemana? Ke musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. I'la'an li kalimatillah, dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah. Wa intisaran li dini, dalam rangka menolong agama Allah. Wa hadza min akbaril adillah ala sidqi imanihi, dan ini adalah sebesar-besar bukti atas kejujuran keimanannya. Nah, Rabi'an, yang keempat, itu lagi. Amal murabitun, adapun orang-orang yang ribat, fa innahum la yuftanun, maka mereka tidak ditanya. Fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasul mengatakan, ribatu yaumin wa laila khairun min qiyami syahrin wa qiyamihi. Ribat, berjaga-jaga satu hari semalam, sehari semalam lebih baik daripada puasa sebulan dan sholat malamnya. Kamu puasa sebulan, sholat malam sebulan, lebih baik. Masih lebih baik lagi apa ini? Ribat satu hari satu malam. Karena masalahnya untuk siapa ini? Untuk kaum muslimin secara luas. Dia jadi tamengnya.
Nah, sementara orang yang puasa dan sholat selama sebulan itu manfaatnya untuk siapa? Dirinya sendiri. Nah, wa in mata, jika dia mati, jaro alaihi amaluhu alladzi kana ya'malu, maka tetap mengalir amalannya yang dulu biasa dia lakukan. La ilaha illallah. Dia udah mati, amalan-amalannya yang biasa dia lakukan tetap apa ngalir apanya? Pahalanya. Kalau dia matinya apa ini? Matinya apa? Dalam keadaan ribat. Wa ujriya alaihi rizquh, dan dialirkan untuknya rezekinya. Masih dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuburannya. Wa uminatil fatan, dan diamankan dari apa ini? Fitnah kubur. Dah selesai 4 golongan yang diamankan dari pertanyaan apa ini? Malaikat. Yang pertama siapa? Hari? Yang pertama yang enggak ditanya. Bagus. Nabi. Yang kedua Ali. Siapa yang enggak ditanya? Siddiqun. Yang ketiga Husain. Asyuhada. Yang keempat Abu Yusuf. Orang yang berjaga-jaga, orang murabit, orang yang jaga-jaga di perbatasan kaum muslimin dengan musuh. Wallahu taala alam bissawab. Ini yang dikecualikan dari fitnah kubur. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.